Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk mengetengahkan bahasan mengenai memahami atau mempelajari sumber kemampuan manusia. Dan kiranya pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi teladan kita, nabi panutan kita dalam setiap aktivitas. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirim ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengenal sumber kemampuan manusia. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan bagaimana sumber kemampuan manusia itu, maka kiranya kita akan mengetengahkan lebih dulu mengenai kerangka dasar. Kerangka dasar sumber kemampuan manusia itu menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surah 82 ayat 7 menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Arti ayat tersebut ialah yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, ayat 86. Quran surah 86 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hulika min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang artinya, dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, Quran surah 87 ayat 2 dan 3 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang artinya, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Saudara-saudara, kerangka dasar berdasarkan ayat yang ke-4 Quran surah 23 ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in asnami. Ayat 23. Ayat 23 surah 23 ayat 14 yang berbunyi,
Summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa kasawna idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul halikin. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Maha Pencipta yang paling baik. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, Quran surah 22 ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min mudghatin muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arami ma nasya'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashundakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yurdu ila arzalil umur likai la ya'lamu min ba'di ilmi syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a tanzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Dan Quran surah 32 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Summa ja'ala nuslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.
Saudara-saudara sekalian, keterangan Al-Quran sebagaimana sudah kita sampaikan menjelaskan banyak hal. Namun yang paling menarik untuk disimak adalah tentang proses penciptaan manusia yang mengalami 4 tahap perkembangan yang sudah diperhitungkan ukurannya. Yaitu 1. Proses air mani menjadi segumpal darah. Kemudian proses segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian proses segumpal daging membungkus tulang belulang. Kemudian proses pembungkusan tulang sampai terbentuk makhluk yang sempurna bernama manusia. Makna dari keempat proses tersebut tentu saja sudah mengalami masa tahap-tahap perkembangan. Nah, makna tahap-tahap tersebut mengisyaratkan bahwa jumlah nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui proses kejadian manusia adalah 4 tahap. Kemudian keterangan di atas juga menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia pada periode kedua adalah adanya keterlibatan orang tua sebagai sumber bahan, yaitu tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, sumber kemampuan yang berasal dari proses kejadian manusia pada tahap kedua ada 2, yaitu peran orang tua yang di dalamnya ada tulang sulbi dan ada tulang dada. Lalu tahap dalam waktu dan rahim menunjukkan adanya ruang, menunjukkan adanya makna keterlibatan ruang dan waktu, juga berjumlah 2, sedangkan nilai 4 tahap. 4 tahap-tahap tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah dibuktikan oleh kalangan kedokteran, masing-masing berjumlah 40 hari. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, ditegaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang benar dan harus dibenarkan telah menerangkan kepada kami bahwa sesungguhnya seseorang terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa mani, kemudian berupa segumpal darah selama itu juga, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintah mencatat 4 kalimat, yaitu tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasib baik atau buruk, nasib baik atau sial, celaka. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian penjelasan Muhammad Iqbal dalam Ensiklopedia Islam mengatakan bahwa intisari hidup adalah gerak. Dipertegas oleh J.W. Kimball yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat 2 unsur yang tidak terpisah, yaitu unsur gerak dan unsur hidup. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai sumber kemampuan yang menjadi dasar pijakan untuk digunakan tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan dasar itulah maka dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Pertama, pada saat manusia masih berada dalam kandungan ibunya, manusia tersebut memiliki tahap-tahap perkembangan, yaitu bermula dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, terbentuk tulang yang dibungkus dengan daging, sampai terbentuk makhluk sempurna secara fisik. Dalam kaitan ini dihitung 4 tahap perkembangan dalam rahim. Keempat tahap perkembangan janin tersebut, baik keterangan kedokteran sebagaimana dijelaskan maupun keterangan agama, masing-masing memiliki 40 hari setiap tahun satu perubahan wujud
hingga terbentuk makhluk sempurna secara fisik. Dalam kaitan ini disimbol dengan TP0. Yang kedua, manusia sejak kelahirannya memiliki dua unsur pokok, yaitu jasmani dan rohani. Dalam proses perkembangan selanjutnya, kedua unsur tersebut berfungsi sebagai inti hidup dan gerak. Dalam kaitan ini dihitung dua sumber bahan disimbol K besar. Saudara-saudara sekalian, manusia tidak mungkin lahir jika tidak ada orang tua. Dalam kaitan ini dihitung dua dan disimbol spot. Tentu kelahiran manusia selain Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa, penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau ada orang yang lahir tanpa orang tua, maka kelahiran tersebut perlu dipertanyakan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, manusia setelah lahir ke dunia ini juga memiliki tahap perkembangan dari anak ke remaja, ke pemuda, dan ke dewasa. Dalam kaitan itu dihitung 4 tahap perkembangan yang disimbol dengan TP1. Manusia dalam proses kehidupannya tentu saja terikat oleh ruang dan waktu, yaitu 360 derajat ruang dan waktu 24 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Sehari semalam. Dan masing-masing disimbol OR dan SM. Dan dari penjelasan-penjelasan itu dapat diketahui bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa manusia berdasarkan eksistensi dan tahap perkembangannya mempunyai sumber kemampuan yang dapat dipergunakan untuk mengelola alam di samping fungsi penghambaannya kepada Sang Maha Pencipta. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki kemampuan-kemampuan tersendiri dibanding dengan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Sumber kemampuan manusia tersebut untuk kepentingan perhitungan rumus disimbol dengan MPI, NP, dan dijabarkan pada ulasan-ulasan yang lain. Saudara-saudara sekalian, untuk mencapai kematangan potensi, maka dikembangkan kerangka dasar tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai sumber kemampuan kompetensi manusia. Paling awal dilakukan dan paling mudah dilakukan adalah membaca, dalam arti belajar dalam rangka mencari khazanah ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan agar kehidupan manusia kelak dapat mencapai kualitas nilai-nilai, derajat, dan kemaslahatan hidup yang lebih baik. Nah, demikian itu ulasan yang didasari dengan pertanyaan, apa yang menjadi kerangka dasar sehingga manusia mempunyai kemampuan? Bagaimana bisa dipahami kerangka dasar tersebut? Apakah kerangka dasar ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan manusia tersebut? Nah, untuk jawaban pertama dan kedua kita sudah urai. Kemudian jawaban pertanyaan ketiga, yaitu apakah kerangka dasar ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan manusia tersebut, akan diurai pada penjelasan-penjelasan slide yang lain. Demikian jawaban pertanyaan yang sudah diajukan, dan kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapatlah bermanfaat. Namun pun demikian, kami pula menyadari bahwa di dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, masih jauh dari kesempurnaan. Kiranya kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Dan atas perhatian kami ucapkan, dan atas kelemahan dan kekurangan tadi kami mohon maaf. Sebatas itulah kemampuan kami untuk menjelaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.